Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di posko pemantauan IT ya, tim Anies, dan hari ini kita ingin menyikapi begitu ya hasil pilpres yang cukup mengagetkan ya, versi quick count dan hasil pilpres versi dirty vote tentunya ya menurut saya, karena memang hasilnya itu sangat tidak berbanding lurus dengan kampanye di lapangan begitu ya. Kalau di lapangan saya itu sampai heran loh, memang yang menggerubuti Anies segitu banyak itu gedebok pisang atau gimana kata memenya ya. Oh, hasilnya itu nggak linear begitu ya dengan hasil quick count begitu ya, tapi sebenarnya itu adalah hasil quick count ya. Bagaimana dengan hasil real count? Ini yang agak beda dengan pemilu 2019 lalu. Jika 2019 lalu di televisi, stasiun televisi biasanya menampilkan quick count, juga ditampilkan juga real count-nya. Tapi entah saya tadi nggak lihat ya, selama saya perjalanan di sini belum ada ditampilkan di layar di televisi ya hasil real count. Tapi tentunya banyak yang mengawal ya, karena versi real count KPU sendiri yang bermasalah ya, si rekap itu ya, dan tidak mengeluarkan angka. Tapi ada kawal pemilu dan ada juga dari tim Anies ini mempunyai real count sendiri ya dengan IT-nya, yaitu di DA41net 4i DA4i.net ya. Jadi bisa diklik juga di sana. Ini artinya DA-nya itu apa Pak? Dashboard Anies for Indonesia. Dashboard Anies for Indonesia begitu. Jadi DA4i.net ya. Dari hasil itu nanti kita bahas juga seperti apa. Saat ini sudah berkumpul ini narasumber cukup banyak ya. Ada Pak Marwan Batubara dari Petisi 100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada HM Nur Salim ini dari Center of Study Leadership Indonesia ya, Indonesia Leadership ya. Kemudian ada Pak Dr. Antoni Budiawan, selamat malam. Ini ada Pak Agus Maksum ini ya, ini adalah tim IT ya, di tim Anies ini termasuk di DA4i ini ya. Ya, di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Nah, dan kemudian ada Habib Muhsin Alatas. Assalamualaikum Habib ya, dari MBI ini ya. Dan kemudian ada kawan kita, rekan kita Edi Mulyadi. Halo. Siap. Ya. Yang pasti ini kita ke Pak Agus dulu ya, karena ini jarang dibahas. Kita semua seperti langsung di jump to conclusion begitu ya, kesimpulan yang menang Prabowo hanya berdasarkan quick count. Tapi seperti apa real count-nya ini, Pak Agus? Ya, Mbak Rahma dan juga kawan-kawan sekalian yang berkumpul di sini. Jadi kami ini tim IT dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara, Timnas Amin 01. Sebagaimana kita ketahui, saya yang mengkomplain tentang 54 juta DPT bermasalah, dan saya pula mengatakan bahwa akan terjadi rekayasa perolehan suara di hari H dengan quick count. Dan oleh karena itu maka kemudian saya sudah mempersiapkan sejak awal namanya DA4i.net atau DA4i atau Dashboard Anies for Indonesia. Ini kita mengumpulkan suara real count dari TPS langsung. Dari C1 atau sekarang disebut langsung, CH ya. Nah, C hasil langsung. Nah, memang tidak cepat karena memang kita tidak cukup memiliki relawan cukup banyak. Sehingga pengumpulan data itu kita sampling, dan sekarang kita bisa mendapatkan 88.179 suara. Sebarannya itu ada di 25 provinsi masuk, dan kemudian menunjukkan perolehan langsung dari TPS, dari pengentri data langsung itu. Anies Muhaimin itu 40,75% sampai jam
berapa sekarang 19? 40,75%. 75%. Kemudian Prabowo Gibran itu 45,25%. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud itu 13,97%. Jauh ya nih, Ini tadi itu kalau saya pantau mulai dari sore itu Prabowo itu sempat 50%, tapi begitu pertambahan masuk itu dia turun terus trennya. Trennya turun terus. Jadi memang sampling data TPS yang tersebar di 25 provinsi ini sudah, misalnya kayak provinsi-provinsi besar itu juga masuknya besar gitu ya. Sehingga dan ini sudah merepresentasi 25 provinsi, dan yang ingin saya sampaikan adalah data ini itu kita berani menunjukkan sebarannya dan titik mana serta siapa yang mengentry data di TPS mana, dan ada bukti C1 plano atau C1 hasilnya itu. Kira-kira itu. Jadi kami sangat yakin, saya terus terang sejak tadi pagi itu tidak melihat TV, juga tidak mendengarkan berita-berita tentang quick count, karena saya sudah tahu sejak lama quick count itu kan memang upaya framing untuk mengklaim kemenangan di hari H. Satu putaran. Iya, apalagi satu putaran yang udah disuarakan dua hari sebelumnya. Jadi ini sekedar saya ulangi lagi ya informasinya, bahwa yang data real count dari da4i.net ini adalah dari 88.000 suara ya. Nah, ini perkembangannya tiap menit itu bertambah, Mbak. Ini sekarang sudah 89.322 suara tersebar di 25 provinsi. Ini kalau kita bandingkan dengan quick count sebenarnya nggak kalah, karena quick count hanya 14.000 ya suara ya yang tersebar begitu ya. Jadi hanya sampling, ini samplingnya kalau dihitung dianggap sampling, ini samplingnya lebih besar begitu ya, karena ada 89.000 sudah ya. Dan saya berani untuk dicek titik mana siapa yang mengentry, itu dia. Menariknya di website da4i ini.net ini adalah bisa diklik begitu ya, di TPS mana tepatnya, bahkan siapa yang mengentry data itu bisa diklik dan bisa diketahui. Jadi bisa dipertanggungjawabkan data ini. Nah, ini mungkin juga bisa diikuti oleh para pejuang perubahan lainnya untuk terus mengumpulkan ini CH ya, C1 atau C hasil ini ya. Karena ini kuncinya ya, karena kemenangan itu ditentukan dengan C hasil ini, bukan quick count pastinya begitu ya. Nah, namun yang saya tanyakan, kenapa yang dibahas di televisi ini hanya quick count, sementara real count ini kan penting sekali. Nah, bagaimana dari real count dari versi KPU? Ini kan versi dari tim Anies begitu. Saya ingin tahu real count dari versi KPU resmi itu berapa? Real count yang dilakukan KPU itu kan menggunakan Sirekap. Sirekap itu sudah saya riset ya nggak siap, ya kan? KPPS itu di BIMTEK itu Hamin 7 itu cuma Jakarta aja, padahal dia di BIMTEK kan 820.000 KPPS kan, TPS kan. Jakarta saja Hamin 7 itu dia nggak siap. Nah, nggak siap itu ya aplikasinya nggak siap, karena aplikasinya cuma berbentuk APK, lalu kemudian juga ketika di trial itu errornya banyak sekali, sehingga sebenarnya dia itu memang tidak siap. Nah, kalau sebenarnya kan informasi dari banyak pihak ini adalah desain untuk membuat simulasi kemenangan sebenarnya. Tapi kan udah ketahuan bahwa itu sudah kita ketahui, banyak sekali pakar-pakar IT juga yang membahasnya bahwa ternyata sistem IT-nya itu sangat tidak proper. Banyak yang mempertanyakan sistem IT KPU, bahkan ada yang minta diaudit tapi tidak diperbolehkan. Bahkan saya tegas datang ke KPU minta saya kalibrasi. Kalau kamu memang mau menggunakan Sirekap itu dan mengumumkan hari H, aku minta dikalibrasi. Kamu tunjuk 10 TPS, lalu 10 TPS itu masuk, hitungannya benar nggak? Lalu 100 TPS benar nggak? Dan itu ditolak. Nah, ditolak. Dan sehingga kemudian saya sudah mengatakan di beberapa podcast di Refli Harun dan juga di Bang Edi juga, kemudian di Hersu Benopoint itu juga sudah saya katakan bahwa kalau Sirekap itu dipaksakan, maka kemudian dia sangat mungkin dia hanya otak-atik saja, tidak menjumlah hasil dari TPS. Dan saya kira karena kemudian itu sudah tersebar, dan hari ini saya tidak lihat Sirekap itu menghasilkan angka. Bahkan report yang saya terima malah dia dihack mati. Nah, tetapi saya mengkhawatirkan satu hal, Mbak Rahma. Ada satu portal yang sejak tahun 2014 itu muncul, dan portal itu selalu hasilnya itu sama dengan KPU. Padahal dia tidak pernah ada punya saksi di TPS.
Kawal pemilu ini maksudnya. Kira-kira ya itulah. Ya, Itu milik siapa? Apa maksudnya ini swasta bukan KPU resmi? Iya, Kawal tapi Pemilu? begini, saya itu kan sudah selalu mengikuti ya tahun 2014 itu untuk mengecek kita itu kan situngnya KPU itu selalu menghasilkan angka-angka yang hitungannya itu tidak masuk akal. Banyak sekali kan, misalnya 1 ditambah 1 menjadi 11 kan kayak itu kan banyak. Salah input. Iya. Bukan salah Bukan itu. salah input, itu salah hitung ya kan. Ya. Lalu kemudian satu TPS itu harusnya kalau sistem IT ada business proses itu tidak mungkin lebih dari 306 karena jumlah suara itu kan cuma 306 tapi dia bisa menghasilkan 700 bahkan menghasilkan 1000 kan gitu. Jadi itu banyak sekali. Nah ketika kita cek itu loh yang di KPU-nya begitu yang di situnya juga begitu, nah kan begitu. Nah, Jadi sama selalu hasil Yes, dari resmi yes, KPU yes. dengan kawal pemilu ini selalu sama dari 2014. Iya, 2019 juga begitu. 2019 Nah, kita juga. tuh mempertanyakan, loh itu siapa yang mengentry? Bayangkan ya, para peserta untuk mendapatkan entry data dari TPS itu luar biasa upayanya. Bagaimana membuat saksi, bagaimana melakukan BIMTEK, bagaimana kemudian melakukan sistem IT, itu saja pasti gagal. Ini tiba-tiba ada orang seorangan saja gitu, tapi di framing sedemikian seolah-olah hebat, lalu tiba-tiba bisa mengentry data sama dengan KPU, bahkan lebih cepat dari KPU, dan hasilnya sama. Dan Bahkan kalau KPU edit situ edit juga nah begitu. itu, ya 2019 itu kita cek begitu, editing di sana, editing di sini gitu. Nah, Sama-sama jadi, ngedit gitu. Jadi, nah saya kok melihat si rekap mati, lalu tiba-tiba ini yang nyala. Nah ini, Awal pemilu ini ya. saya mengkhawatirkan. Harus dicek siapa yang entry data, harus ditandingkan seperti punya kita. Kalau you memang punya C1, siapa yang entry data? Jangan bilang netizen. Dia kan selalu bilang netizen. Netizen itu siapa? Netizen punya identitas, iya kan? Nah sekarang itu bukan netizen, sekarang itu harus real orang itu punya NIK dan siapa ada di mana. Ya, Itu seperti jadi, di seperti DA4I ini sudah bisa diklik ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan Yes, kalau yes, misalnya yes. ada bukti Yes, C1-nya yes. begitu Ya, ya. Si rekap bayangan. Dan jadi dengan demikian ini berarti publik hanya bisa mengandalkan satu dari quick count yang kita tidak tahu ya hasil quick count di televisi, kemudian dari DA4I ini ya, dan dari kawal pemilu itu saja. Dari resmi KPU sendiri nggak ada berarti. Ya sampai sekarang kita nggak tahu karena kabarnya saya juga nggak melihat si rekap ya terus terang saja karena saya kan fokus punya saya sendiri, tapi kok banyak sekali info masuk ke saya dia di hack, tidak menghasilkan angka. Ini Kalaupun itu tidak di hack, intentional. saya juga udah mengkhawatirkan itu nggak pasti nggak bisa menghasilkan karena aplikasinya juga nggak siap, nggak ready kan sampai Hamin. Jadi bingung ya kalau KPU sendiri nggak punya hitungan resmi real count gimana nanti? Mungkin real count manual kali ya, dia nggak menggunakan IT. Ya, kalau KPU itu selalu mengandalkan hitung manual berjenjang. Dia pegangannya itu selalu itu. Nah, dulu dia punya situng. Nah, situng dulu juga sudah banyak salahnya, kita gugat ke Bawaslu dinyatakan salah, lalu kemudian didelegitimasi sendiri oleh KPU sehingga kemudian situng itu tidak bisa digunakan sebagai dasar. Nah sekarang si rekap sebelum muncul itu sudah kelihatan bahwa dia itu nggak siap, tidak bisa dikalibrasi, tidak memiliki ISO 27001, juga gampangnya timbangan itu nggak di tera. Kalau kita itu kan mau ke pasar aja, mau beli barang itu timbangan itu kan ada teranya. Ini nimbangnya bener apa enggak sih? Jangan-jangan di sebelahnya sudah dikasih timbel sehingga berat sebelah. Nah ini kan kita juga tanya. Dan saya resmi atas nama Timnas itu mempertanyakan ini. Mana kalibrasinya? Mana ISO-nya? Itu enggak ada. Dan bahkan ketika kemudian kita cek ke KPPS sampai H-7, H-6 itu dia belum berfungsi. Belum berfungsi, KPPS-nya juga belum mencoba entry. Nah, ya, ini kalau keadaannya seperti itu, apalagi katanya dihack sekarang, berarti ini KPU hanya mengandalkan hitung manual berarti. Itu artinya bisa kita ketahui nanti loh paling lambat 20 Maret berarti. Iya. Nah, jadi ini terlalu dini kalau kita menyimpulkan kemenangan Prabowo atau 02 sekarang, 01 terus ini di mindset saya. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Ada quick count yang sudah diumumkan ya? Iya, di televisi. Oh ya, televisi. karena saya terus terang nggak ngikuti quick count karena saya itu sudah sejak awal mengatakan quick count itu pasti framing. Ya. Udah pasti framing. Jadi dia mengklaim kemenangan di hari H supaya kemudian
rencana berikutnya itu berjalan gitu. Dengan Makanya saya nggak hasil- saya nggak Kejahatan berikutnya. Ya, karena di televisi tadi saya sempat nonton, sudah di-announce hampir bisa dipastikan ya sambil nunggu hasil resmi dari Quick Count bahwa ini adalah 02 menang 1 putaran. Kalau itu hampir bisa dipastikan, maka saya memastikan itu adalah framing. Kalau saya mengatakan itu tukang sihir dan masyarakat bisa kesihir. Ya, karena akhirnya psikologis publik terpengaruh ya dengan hasil yang bukan sebenarnya. Belum dikatakan karena kalau mengandalkan hitung manual itu berarti kita harus menunggu sampai 20 Maret. Yang buat quick count itu suruh sini, saya mau lihat titik-titiknya sama siapa yang mengentrinya, kita bandingkan dengan punya kita. Nah, ya, Terus yang paling penting saya mau tahu dibayar siapa dia itu. ya, jadi kita nunggu karena ini sambil kita menunggu real count dari tim Anies juga ya, karena memang ini juga masih sedikit juga sih Pak, karena memang tentu beda kecepatannya antara quick dan real, ini pasti beda ya. Jadi kita harus menunggu, tapi yang pasti terlalu dini kalau harus disimpulkan sekarang begitu ya. Nah ini ada punya saya, ya real count ini pertambahannya kan per menit nih, 1 menit lalu. Ini bertambah lagi tuh, dan Prabowo turun lagi. Trennya setelah Iya, turun iya. ya. Tadi itu dia sempat 50-an%. Sekarang berapa lagi? Sekarang itu sekarang sebentar ya, ini sedang loading lagi, ada data masuk. Berapa penambahannya? Sebentar ya, masih loading. Itu Prabowo bentar. Ya 40-an ya. Dia 45. Aniesnya 40, sekian, tapi 40, sekian itu selalu naik jadi 40,75, 40,9 gitu. Artinya terlalu dini kalau disimpulkan 1 putaran begitu ya. Oh iya. 1 putaran, apalagi kalau kita melihat penjabarannya. Jadi pertambahan ya, sekarang ada tambahan masuk sekarang menjadi 91.866 orang. Itu Anies menjadi 41%. Naik lagi Iya, ya. naik. Prabowo-nya turun 45,03%. Tadi 45,7 ya. Ya, tadinya awalnya sempat 50. Iya. Ya kan gitu. Jadi ini pertambahan ini real dari TPS, dari orang-orang di TPS. Oke. Ya ini jadi kayak per-assumption gitu ya. Ini saya ke Pak Marwan Batubara ya. Siap. Karena kan Pak Marwan ini dari dulu sudah gencar dari jauh sebelumnya menyuarakan agar Pilpres ini tanpa Jokowi begitu, disusulkan saja. Dan sekarang publik melihat hasilnya ya, jika pemilu dan masih ada Jokowi. Seperti ini ya hasilnya ini, kalau kita lihat di film Dirty Food sudah dijabarkan bahwa sebenarnya dengan 3 calon, dengan berbagai syarat, dengan hasil survei yang ada itu hampir dipastikan juga tidak mungkin 1 putaran. Tapi kenyataannya sekarang semua diabaikan. Kita bisa ada joke ya, kita bisa bilang katanya Jokowi pelongo-pelongo, tapi sekarang justru Jokowi yang membuat kita terpelongo-pelongo. Ya. Silakan ini Pak Marwan. Ya, saya ingin mengingatkan kita semua, terserah Anda mau dari 01 atau dari 03 ya. Pertama bahwa quick count yang disiarkan oleh sejumlah TV secara nasional itu jelas penggiringan ya, lembaga-lembaga survei itu jelas lembaga yang memang dibayar oleh rezim untuk menggiring opini masyarakat untuk nanti akhirnya begitu KPU mengumumkan itu bisa menyesuaikan. Jadi menyesuaikan terhadap apa yang sudah ditampilkan oleh lembaga survei tadi gitu. Nah, karena itu yang kedua saya ingin mengingatkan untuk kita jangan menjadi pesimis. Tetap optimis dan juga siap untuk menggugat kejahatan ini. Menggugat framing ini. Menggugat kemana Pak Marwan? Kalau Ya, MA, kita menggugat. kita tahu seperti apa yang ada. Ya, saya kira kalau sudah bersatu ya, rakyat bersatu dari seat 1 dan 3, gugatan itu bisa kemana saja dan saya kira ke wakil rakyat yang ada sekarang. Nah ini menarik Pak Marwan ya, karena kan dulu Pak Marwan kerap menyuarakan soal pemakzulan dan lain-lain tidak mendapat sambutan dari partai politik. Dengan hasil seperti ini, apakah akan menggugah partai politik untuk kemudian bergeliat dan melawan begitu ya? PDIP terutama maksudnya. Saya sangat yakin, karena memang saya juga mendengar PDIP itu menunggu hasil pileg dulu. Lalu setelah itu siap untuk memakzulkan Jokowi. Nah, karena itu saya kira kita harus optimis
sebaliknya tadi saya ingatkan, jangan terpengaruh dengan hasil dari si survei tadi gitu. Siap-siaplah, siapkan diri Anda untuk melawan dan menggugat hasil pemilu curang yang memang sudah di framing. Nah, yang ketiga saya ingatkan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ini termasuk dengan apa yang dilakukan oleh KPU lewat Sirekap itu adalah intentional by design. Bahwa mereka sengaja membuat sistem itu tidak siap, ya kan? Dihack dan apa saja, dan itu ya itu artinya bukan karena mereka tidak mampu, tapi justru nanti tiba-tiba muncul angka mengikuti apa yang sudah mereka siapkan di frame tadi begitu. Tiba-tiba muncul tengah malam. Ya, tengah malam itu hasil kayak dulu 2019. Ini kan sudah kebaca ini modusnya. Ya, jadi itulah sebabnya saya bilang tadi, mari siapkan diri Anda semua bahwa kejahatan sistemik intentional ini harus kita lawan. Kita siapkan diri kita dari sekarang. Nah, sebaliknya kita ingatkan kepada rezim, ya, terutama yang namanya Presiden Joko Widodo, yang memang sudah sangat banyak alasan kita sesuai dengan amanat pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 untuk memang segera dihentikan, dimakzulkan. Nah, ini sementara berani nggak? Karena kan Jokowi masih pegang banyak kartu truf korupsinya PDIP kan. ya, saya kira itu dengan rakyat dan apalagi mereka sudah dizolimi seperti itu ya, sudah sangat banyak kerugian yang dialami oleh PDIP akibat dari presiden yang sudah layak makzul ini. Saya kira bukan waktunya lagi untuk mereka takut dengan penyanderaan itu. Justru harus menyiapkan diri dan bergabung dengan tim dari 01 untuk sama-sama melawan dan memwujudkan terjadinya pelengseran Joko Widodo dalam waktu dekat. Dan saya kira kalau itu sudah bersatu, tidak ada kata lain yang saya yakini bahwa itu akan bisa segera terwujud. Itu saya kira yang perlu untuk kita sampaikan message-nya. Message-nya ini kepada para pendukung 01, 03, partai-partai pendukungnya di satu sisi, lalu di sisi lain juga kepada rezim oligarki yang nepotis ini. Mereka jangan menganggap bahwa dengan melakukan penggiringan opini lewat lembaga survei tadi itu agendanya akan berjalan lancar. Tidak, rakyat akan melawan dan kita punya counter. Seperti tadi Pak Agus sebutkan, ada counternya, ada real count-nya yang kita lakukan sendiri dan jumlahnya itu lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh quick count. Jumlahnya sudah mungkin 5 kali lipat lebih besar dan itu menunjukkan tidak sampai yang namanya 02 itu tidak sampai 50%. Hanya sekitar 40%. Saya memang nggak nyangka ya, ini mungkin Pak Nur Salim juga ya. Saya nggak menyangka hasilnya seperti ini. Tadinya saya menyangka kalaupun curang, tapi nggak akan seberani ini. Paling curangnya itu ya Amin dikalahkan begitu ya, tapi masih 2 putaran begitu ya. Saya nggak nyangka ini sudah kalahnya telak, ini si Prabowo ini udah melejitnya sampai hampir 60% begitu ya. Sementara real di lapangan tidak menunjukkan fenomena seperti itu. Jadi saya nggak menyangka sevulgar ini. Jadi ini bukan dirty vote lagi menurut saya, ini jorok vote ini menurut saya. Jorok banget. Ada sedikit sebelum ke Pak Mursalin ya, ada sedikit yang tertinggal yang perlu saya ingatkan. Bahwa kezoliman rezim ini kepada 03, kepada PDIP sudah begitu nyata begitu. Kalau sudah seperti itu, apakah masih takut untuk melawan? Padahal kalau perlawanan itu dilakukan atas dasar hukum, yaitu konstitusi dan undang-undang yang ada, yang dilanggar oleh Joko Widodo, maka sebetulnya mereka tinggal bergabung dengan kita untuk sama-sama menunjukkan ini Anda sudah melanggar sekian banyak pasal-pasal di konstitusi, sehingga sudah waktunya Anda untuk lengser, untuk dilengserkan, untuk turun. Ya, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Lantik begitu betul, ya. Betul. Sudah nanti presiden yang baru, ayo PDIP lawan begitu. Ya. Kuncinya ada di PDIP karena parlemen suara terbanyak PDIP. Ini silakan Mbak Nur. Ya, sebelum saya menyampaikan tentang keadaan, tetapi saya senang sekali supaya
rakyat ini jangan sedih. Saya sudah melihat di beberapa tempat dan beberapa WA sedih dengan hasil quick count tadi. Dan tadi Pak Agus menyampaikan dengan tegas, ini hanya framing, ya. Dan kita yakin itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, dan saya termasuk bersama teman-teman orang yang tidak terlalu cemas, karena kebangkitan yang ada di Indonesia saat ini sangat lebih luas, tidak sebanding dengan orang-orang yang menyerang kejahatan-kejahatan yang ada sekarang ini. Jadi walaupun misalnya ya, kita tahu bahwa pengusungan Gibran itu tidak dengan pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya itu tidak berhenti di situ saja. Kita tahu pasti diikuti dengan kecurangan-kecurangan sampai memenangkan itu. Nah, tapi saya nggak nyangka sejauh ini jaraknya. Maksudnya jauh lebih jahat ternyata. Tidak menyangka jahat, tapi jauh lebih jahat. Iya, ini benar-benar di luar ini. Nah, jadi kita yakin apabila rakyat tetap bersama-sama ya, untuk melawan kezaliman ini sudah tidak bisa dibendung. Artinya kalau masih sebagian-sebagian kebangkitan itu mungkin bisa dilakukan dengan ancaman, dengan ditangkap dan sebagainya. Tetapi ini perlawanan itu sudah sangat luas sekali. Tidak mungkin akan dihentikan dengan uang, dengan apapun. Andai kata mereka akan memenangkan dengan curang, ya, tanpa memperhatikan, kemudian mereka memenangkan, misalnya gitu. Saya yakin umurnya umur jagung. Misalnya dia dilantik itu pasti rakyat akan melawan, pasti akan rakyat. Karena nggak kebayang ya, karena real di lapangan, akademisi, guru-guru besar, berbagai universitas, puluhan itu maksud saya. Memprotes Jokowi semua, kampanyenya juga nggak semeriah kubu sebelah begitu ya, tapi kenyataannya menang lah. Ya aktivis banget gitu. Ya aktivis pergerakan di mana-mana itu dia bersatu dengan para tokoh, para mahasiswa, guru besar, kampus dan bukan kampus ecek-ecek, dan sekarang bahkan kampus berlomba-lomba untuk mengatakan melawan itu. Dan itu ternyata semua nggak ada artinya, justru perolehan suaranya malah tertinggi. Ini kalau Pak Antoni bagaimana melihatnya nih Pak Antoni? Ya, terima kasih Mbak Rahma. Begini, ada beberapa hal. Pertama adalah kita mengimbau bahwa jangan klaim kemenangan berdasarkan dari quick count. Karena KPU ini sistem pemilu kita adalah mengakui hanya real count. Jadi jangan kalau mau celebrate, mau ini sendiri ya silakan. Ada celebrate Pak dari celebration aja gitu, internal karena gitu. Lagi, Terus yang kedua adalah kalau kita lihat juga ini imbauan Kapolri bahwa kalau ada yang tidak puas dengan hasil pemilu Pilpres yang sekarang, silakan turun ke jalan, tapi jangan anarkis. Ini imbauan ini juga bisa juga menjadi jebakan. Jebakan dalam arti kalau kita turun ke jalan, tidak puas, artinya mengakui itu klaim tadi gitu. Ya. Nah jangan sampai itu diakui gitu. Karena tetap tenang begitu. Tenang, semuanya adalah berdasarkan real count. Ketiga, kalau kita lihat dari quick count ini kan sebetulnya sampling juga, cuman lebih banyak saja. Jadi quick count ini mempunyai 3 error. Pertama adalah margin error, yang kedua adalah random error, yang ketiga adalah systematic error. Jadi quick count itu ada 3 error. Nah, yang pertama adalah margin error. Margin error itu akan dikurangin kalau samplingnya semakin lama semakin besar. Itu satu. Random error itu harus dilihat dari TPS mana dia mengambil. Karena ini bukan 100% TPS. Kalau dia katakan ini 100% quick count, bukan berarti dari 100% TPS. Palingan cuma 10%. That is a quick count gitu. Jadi ini tidak mencerminkan real count. Jadi ini kurang lebih mungkin 10 TPS. Nah, saya setuju dengan Pak Agus. TPS mana saja? Coba buka. Lihat gitu. Pelaku dari quick count tadi itu sama juga dengan surveyor. Ya, surveyor tadi itu semua sama, dan kalau kita mau berpikiran negatif, maka hasil dari quick count itu disama-samakan dengan yang survei satu putaran tadi gitu. Kalau kita berpikiran negatif. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini bukan hasil akhir dari pemilu. Nah, ini saya mempunyai
data yang ada sedikit keanehan kalau ini sampai 60. Nah, kenapa tadi dicapai antara 58% sampai 60% quick count-nya? Karena ini untuk menangani mengenai margin error. Kalau dia 52%, berarti dia bisa di bawah 50%. Ya. Karena dengan margin error itu. Kenapa dia sampai 58% bahkan 60%? Karena dia bilang bahwa ini Anda sudah tidak mungkin bisa ini karena ini di luar dari margin of error. Tapi jangan lupa ini ada 3 error tadi yang saya sebutkan. Gitu. Yang ketiga sistematik itu adalah memang subjektivitas, artinya memang dikendalikan gitu. Subjektivitas dari pengambilan sampling itu. Terus? Ya, masih azan Isya ya? Enggak, itu enggak apa-apa. Bukan. Apa suara Ya. bukan. Nah, ini yang menarik lagi ya nih, saya mungkin ke ya silakan. Saya lanjutkan ya, Ya, sedikit lanjutkan. ya kalau itu boleh. Jadi begini, kalau ini adalah 60%, padahal suara kalau kita dari Pileg, ini dari Gerindra, dari Golkar, dari Demokrat, dan dari PAN. 4 ini hanya waktu quick count sekitar 30% suara masuk, quick count juga ya, itu menghasilkan cuma 41%. Dari mana dia bisa mencapai 60%? Apakah ada pemilih dari Nasdem, dari PKB, dari PKS yang berkhianat? Mungkin nggak itu? Berapa chance-nya? Apakah ada mungkin dari PDI berkhianat, dia coblos di PDI, tapi dia coblos presidennya nomor 02 gitu. Karena apa kalau kita lihat? Pilpres quick count itu cuman untuk PDI cuma 16,sekian%, nggak sampai 17%. Padahal suara PDI sendiri sudah 19% di dalam quick count Pilegnya itu gitu. Kemana 3% suaranya gitu? Apakah berkhianat gitu kan? Dan kalau kita lihat ya sangat sulit sekali untuk berkhianat gitu. Jadi kalau saya rasa ini ada satu keanehan. Jadi kalau kita lihat di situ itu hanya 41% dan dengan yang kecil-kecil dengan siapa? Ada PSI, ada Gelora dan sebagainya itu palingan sekitar 45%. Jadi ke 60% ini adalah sangat jauh sekali. Nah, kalau itu diperhatikanlah yang tadi itu ya mengenai suara Pileg kan merepresentasikan juga nanti ke suara Pilpres. Harusnya kan begitu kan? Nah, ini yang memang saya bilang karena Pileg itu yang tertinggi tetap PDIP, tapi presidennya Gerindra. Justru jadi tidak logis. Apa? Ya, saya rasa itu dari saya sementara. Baik. Oh, oke, makasih. Pak Kaldiri. Kaldiri silakan mungkin. Hah? Masuk, Pak. Nggak perlu lah, Katiri. Albert Kaldiri. Ya, silakan Pak Kaldiri. Ya, masih bisa. Sudah ada mic ya? Oke, kita lanjut ke Habib Muhsin atas ya. Ini silakan Habib. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa mempunyai kedaulatan. Sekarang kedaulatan telah nyata diinjak-injak dan diabaikan oleh rezim yang sangat merusak dan sangat menghancurkan kedaulatan kita ini. Jadi apakah kita masih percaya dengan rezim yang sekarang ini menjadi penyelenggara pemilu yang katanya pemilu akan damai, pemilu akan adil, pemilu akan luber, dan jujur dan lain sebagainya. Ternyata pemilu ini adalah pemilu tipu-tipu. Jadi sebetulnya dengan quick count yang ada di media sekarang ini, kita minta kepada segenap rakyat Indonesia tidak percaya. Ya, kenapa? Karena ini adalah tipu-tipu saja, ini sihir. Ya, jadi sama ini memang rezim Fir'aun, lalu kemudian dikelilingi oleh tukang sihir. Jadi kita sekarang disihir seakan-akan kita ini kalah, nggak berdaya. Padahal kita ini realnya kuat. Maka kita harus buktikan bahwa quick count tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara akademis. Nah, tentunya dengan apa? Dengan kita berbasis daripada real count yang akan kita telusuri ini. Apakah nanti itu quick count itu sinkron dengan quick count atau tidak? Kalau tidak berarti memang ini abal-abal, ya, tidak boleh kita percaya. Dan itu tidak legitimate, ya.
Ini sudah jelas ya. Jadi dari awal saya sudah pernah menyampaikan dalam podcast bahwa rezim sekarang ini mereka ingin menjadi penyelenggara pemilu, mereka akan menjadi pemain juga dan sekaligus menjadi wasit, sekaligus menjadi pemenang. Ini nggak bisa seperti ini. Ini adalah kekejaman, kebejatan moral berbangsa ini. Kita nggak boleh, maka rakyat semua harus sadar. Jangan percaya ini adalah rekon, ini adalah sihir. Ya, jangan percaya kita. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita bangkit, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang masih punya nalar, masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena rezim ini sudah nggak punya agama, nggak punya moral, bejat ini. Apa yang kita percaya dari orang yang rezim yang bejat? Nggak bisa. Jadi kita sekarang rakyat harus menyatu, harus bangkit, harus membuktikan bahwa quick count tidak bisa dijadikan tolok ukur kemenangan rezim ini. Ya, saya kira itu mungkin sementara waktu. Ya. Intinya tadi percayakah Anda dengan hasil kemenangan Prabowo ini berdasarkan quick count dengan proses pemilu yang penuh kecurangan seperti diungkap di film Dirty Vote itu ya, dari awal prosesnya yang tidak mungkin kecurangan-kecurangan itu tidak akan dilanjutkan di hari H. Ya, jadi ada satu lagi pesan saya bahwa kita dikasih message dari Al-Qur'an, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kita mendapatkan satu berita, satu kabar, ya kan, atau satu seperti berita tentang masalah hasil ini, ya kan, dari orang-orang yang fasik. Fasik itu tidak ada moral, tidak ada agama, tidak kenal dosa, tidak merasa bersalah. Nah, itu orang-orang fasik itu, ya kan. Itu memberikan berita, maka kita harus tabayun. Tabayun itu artinya kita cross check. Bagaimana kita meng-cross check bahwasanya mereka itu menang? Mereka tidak menang sebetulnya. Dengan apa? Dengan quick count tadi. Itu dengan quick count kita buktikan dengan real count. Ya. Pasti akan kena. Jadi kita akan membangkitkan semangat rakyat untuk melawan secara hukum gitu ya. Iya. Ya. Baik, memang dari sejak awal prosesnya ini sudah dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan. Publik sebenarnya sudah tahu semua ya bagaimana banyak penyelenggara juga tersandra, ketua KPU-nya saja tersandra kasus, semuanya tersandra kasus begitu ya. Kalau dan masih banyak kecurangan yang sebenarnya semua orang tahu. Kalau masih percaya juga dengan hasil quick count ini, hasil akhir ini yang rasanya nggak mungkin ya kalau sudah dari awal sudah secara sistematis sudah curang, di hari hanya tidak dieksekusi dengan kecurangan. Kalau Anda masih percaya, ini sama aja dengan kayak gini loh ya, ada cewek dibohongin pacarnya bolak-balik tapi masih percaya aja, mungkin itu kayak itu tuh. Contohnya begitu tuh, karena sudah nggak menggunakan logika. Karena secara logika hasil quick count saja disampaikan oleh Pak Antoni tadi 60% saja, sementara hasil partai politik PDIP itu saja sudah tidak matching ya, tidak match gitu ya secara logika saja. Belum di cross check per TPS samplingnya seperti kata Pak Agus tadi. Apalagi kalau sudah diteliti lebih jauh lagi. Jadi secara sepintas saja ini sudah begitu mencurigakan hasil ini ya. Ini silakan ditambah ini Edi Mulyadi. Ya, kami setelah mengeluarkan Salam. kalau tadi Rama merasa ya. Jadi kalau tadi Rama merasa terkejut-kejut dengan hasil quick count yang jomplang jauh, saya jadi sorry banget ya, kasihan sama Rama. Karena Rama orang baik, orang jujur, jadi dia berpikir orang lain itu seperti dia, sebaik dan sejujur dia gitu loh. Padahal dunia ini nggak seperti itu, ya. Dan pada konteks pilpres ini sejak awal kita udah tahu, bahkan tadi Rama juga menyebutkan sejak pemilihan komisioner KPU-nya sudah bermasalah gitu. Memang sengaja dipilih yang bermasalah supaya bisa dikendalikan. Dan alhamdulillah ya Allah buka satu-satu kan, dari mulai eksekusi dari Gunung Salak ke Hotel Borobudur dan sebagainya kan, termasuk para pemenang. Nah, cuman memang dari awal kita sudah tahu bahwa Jokowi akan melakukan apa saja. Jadi kalau Rahma merasa kok senjomplang itu karena Rahma masih berpikir secara normal. Secara normal, wajar, normal ya. Kalau Jokowi kan orangnya nggak normal. Dia apa saja bisa dilakukan, apa saja kalau perlu dilakukan untuk mencapai kepentingan keuntungan dia.
Tadi disebut-sebut soal Bang Marwan tadi soal PDIP. PDIP itu dengan segala hormat ya, Megawati Soekarno Putri dengan PDIP-nya itu sudah memberikan begitu banyak jasa ya. Minimal 2 kali tiket wali kota Solo, 1 kali tiket DKI gubernur, 2 kali tiket presiden, kemudian tiket wali kota Solo untuk anaknya, tiket wali kota Medan untuk menantunya. Walaupun kita juga paham pasti tidak ada gratis, ya kan? Pasti ada deal ini, deal itu segala macam, pastilah itu. Tapi untuk seorang Megawati yang begitu besar jasanya saja, dia sikat kok, dia hajar kok. Dan itu ditujukan bukan cuma mencabuti bendera-bendera PDIP tanpa dan calegnya ketika Jokowi akan lewat, tapi kita mendengar sesuatu yang lebih mengerikan lagi langsung ke Megawati Soekarno Putrinya yang harus kita konfirmasi, sehingga saya tidak berani ngomong di sini. Jadi apalagi cuma Rahma, apalagi cuma Anies, apalagi cuma Amin, disikat nggak ada urusan. Nah persoalannya adalah bahwa dia merasa pede, walaupun dia panik luar biasa. Buktinya ibarat catur ini raja sudah keliling kemana-mana, tidak menunjukkan dia panik luar biasa, tapi dia pede. Dia merasa didukung oleh birokrasi, oleh aparat, oleh sumber dana dan sumber daya yang luar biasa, makanya dia berani seperti hari ini. Iya betul. Kecurangan itu ya sudah, sedang dan akan terus. Ya. Seperti gini loh, nggak mungkin dia memerintahkan iparnya untuk meloloskan anaknya. Kalau setelah itu dia duduk manis, coba kamu loloskan anakku, ponakanmu masuk ke cawapres. Lalu setelah lolos dia akan duduk manis. Pasti enggak, pasti tangan-tangan dia bekerja luar biasa. Jadi please ya, seperti kata Habib Muhsin tadi, please jangan percaya. Apalagi kalau kita lihat angka-angkanya DA for one ya, DA for one ini 4E ya, for one. Nah 4E ya, ini angkanya terus berubah terus. Jadi saya ini kira mungkin diupdate juga nih Pak Agus sebelum ke Pak Alkatiri. Sekarang kan sudah 95.000 482. Oh ya, 482 suara. Belum ada update. Belum ada update ya, masih ada update. Mungkin langsung disambung dengan Dr. Alkatiri ya. Ini ada praktisi hukum, silakan ditambahin, dokter ditambahkan. Oh ya. Menambahkan. Satu ini aja Pak. Cukup. Karena narasumber kali. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin Pak. Kita bisa kumpul seperti ini. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita berkumpul dan berbicara tentang masalah besar ini. Dari awal Pak, saya pikir kalau memang ini kan by design kan menurut saya. Buktinya undang-undang pun, bahkan aturan-aturan pun diarahkan ke sana. Seperti undang-undang tidak diperbolehkan NIK itu kan baru tahun 2002 ini, bukan lama. Yaitu undang-undang pelindungan individu itu. Ya kan untuk apa itu? Kalau bukan untuk masalah ini. Faktanya di dalam Jelaskan yang NIK gimana nih Pak? NIK ini gini, di dalam DPT, ya kan DPT itu kan seharusnya diberikan pada partai-partai dan diberikan memang sebagai stakeholder. Kalau sepak bola itu sebagai pemain, bukannya orang luar. Nah itu seolah-olah itu tidak boleh karena pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang 27 tahun berapa itu 22 kemarin yang baru dibuat. Iya. Iya. Sehingga partai politik tidak menolak begini. Itu kan ada lex specialis dalam undang-undang pemilu sendiri, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Jadi apa yang diberikan kepada KPU oleh Dukcapil itu harusnya oleh KPU juga salinannya diberikan ke partai-partai semuanya. Ini tidak diberikan, tetapi tidak diberi NIK. Kemudian di situ yang menarik, tanggal lahir itu tidak ada, diganti umur 49, umur 50. Contohnya kalau saya umur 50, contohnya kan 1 tahun saya umur 50 itu. Tahun bulan apapun juga saya ditanya orang, umur saya 50. Ya kan? Nah, itu. Maksud apa ini tujuannya? Ya supaya tidak bisa di cross check kalau menurut saya. Tidak bisa diverifikasi. Ya kan? Nah, embrionya ini dari pemilu ini adalah DPT. Masalah dari awal saya Pak Agus ini berteriak-teriak ya udah masalah DPT ini. DPT ini kan embrio dari suara. Kalau embrio ini bermasalah, suaranya lahirlah pemilu yang bermasalah. Kami ajukan permohonan
ke KPU jauh sebelumnya, 2 minggu 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya lupa banget karena saya yang tanda tangan. Kita ajukan untuk membantu KPU untuk memverifikasi. Kita bukan menuduh KPU, karena data yang kami punya itu data akurat. DPT final yang diberikan pada partai yaitu tanggal 2 Juli tahun 2023, betul kan? 2 Juli tahun 2023. Jadi bukannya abal-abal. Kenapa demikian? Kami dapat dari partai pendukung, karena partai pendukung itu membutuhkan orang juga membantu verifikasi, yaitu Pak Agus Maksum. Oleh sebab itu data yang kami punya ini data valid, bukan data abal-abal. Nah, di situ kami dapatkan banyak perkara dan banyak masalah di situ. Contohnya masalah umur, ya kan, aneh. Masa ada orang yang umur 1030? Di situ DPT itu. Mana ada umur orang 1030? Ya kan? Itu yang salah satu yang kita temukan ya. Kemudian di bawah umur. Makanya saya heran juga sekarang ada aturan dari Dukcapil, orang yang 16 tahun lebih 1 hari boleh rekam KTP. Ya itu. Itu saya tahu modusnya karena kebetulan anak saya juga termasuk yang umur baru 17. Itu memang titik lemahnya itu yang 16 ya, titik lemahnya itu yang memilih pemula. Karena dianggap mereka tidak aware politik gitu ya. Jadi anak saya itu terdaftar di 2 DPT. Di rumah saya sama di TPS lain lagi agak jauh begitu. Jadi saya mikirkan nanti siapa yang menyoblos di TPS satunya, saya kepikiran juga gitu ya. Bukan, masalahnya begini, kan kami bertanya kepada RW kami dan sebagainya, kenapa ini 16 tahun lebih 1 hari itu sudah boleh rekam KTP. Saya bilang, loh, ini maksudnya apa? Apa tujuannya? Supaya tidak numpuk. Sekarang bayangkan, orang rekam KTP itu kan bukan ke Dukcapil, tapi ke kelurahan. Dalam 1 tahun berapa orang sih umur 17 tahun? Kalau memang takut numpuk, sejak lahir aja diberi udah, biar tidak numpuk. Iya kan? Lah, kenapa? Karena itu sinkron dengan PKPU nomor 25 tahun 2023 kemarin, 2023. Sinkron banget karena syarat orang bisa pemilu itu artinya mengikuti pemilu, 1 umur 17, warga negara Indonesia itu pasti, 2 umur 17 tahun, ya kan? Umur 17 tahun, kemudian TNI Polri yang sudah pensiun atau sudah tidak menjadi lagi, kan bisa juga ya, yang keluar itu, ya kan? Nah, kemudian yang tidak mempunyai KTP elektronik, dan harus KTP elektronik, harus, ingat ya, harus. Bahkan, masalah KTP elektronik ini pernah digugat dulu, digugat di MK, yaitu tahun 2019, itu pernah digugat, keluarlah putusan dari MK, yaitu nomor 20 2019 yang menyatakan bahwa jika tidak ada KTP elektronik maka bisa menggunakan suket. Tapi disalahgunakan lagi, suket itu bukan keterangan lurah, bukan surat keterangan camat, tapi surat keterangan rekam KTP. Nah ini. Jadi jika orang tidak mempunyai KTP elektronik maka bisa menggunakan surat keterangan rekam KTP. Ini yang saya khawatir anak-anak 16 tahun ini menggunakan itu. Ya kan? Oh enggak, nanti ngambilnya nanti umur 17 tahun. Logika berpikirnya di mana? 1 tahun kemudian baru ngambil itu. Apa namanya? Dokumen. Itu informasi yang saya dapat. Ya kan? Oleh sebab itu kami concern dan kami yakin banget, maka kami ajukanlah untuk verifikasi. Saya katakan bahwa Pak Agus juga katakan, kami membantu KPU. Maka dijawab oleh KPU yang dengan jawaban menurut saya menggelikan, jawaban-jawabannya itu. Dia tidak mengundang kami verifikasi, tapi dijawab satu persatu bahwa semua data itu dari Dukcapil yang sudah di apa namanya coklit apa istilah coklit yang sudah dicek istilahnya. Iya. Jadi ke lapangan. Jadi dikatakan, jadi orang yang dikatakan di bawah 17 tahun itu karena nanti pas tanggal 14 dia umur 17 tahun. Padahal yang kita temukan dia bukan hanya 16 tahun, ada 15 tahun, ada ini, ada dan sebagainya. Ada belum lahir. Kami kan mau verifikasi. Dari dulu sebenarnya sama modusnya permainan di DPT. Itu baik, tapi ini 54 juta, Mbak. Tidak sedikit, 54 juta. Saya juga heran juga partai-partai yang di sono kok pada tinggi semua gitu loh. Ini juga diduga ada apa ini gitu loh.
Iya, ini PAN mengalami kenaikan signifikan Iya, juga. semua hampir semuanya. Semuanya Iya. yang pendukung. Iya. Ini kan diduga ada apa gitu loh. 54 juta itu tidak sedikit. 54 juta ini yang dicurigai bermasalah. Bukan, sekarang begini, kalau memang itu tidak bermasalah dan ya, kami secara resmi loh, atas nama Timnas kami ajukan untuk memverifikasi, bukan untuk bertanya. Tapi 54 juta itu tidak diverifikasi dan tetap diloloskan. Bukan, dijawab dengan surat. Surat itu menarik bahwa itu kenapa kita tidak sampaikan masalah NIK contohnya, karena Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 bla 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 itu perlindungan data pribadi. Data-data yang salah tadi yang mencurigakan, yang belum lahir, yang bawa umur, yang segala macam itu tetap diloloskan. Ya belum, saya ya diduga demikian, Mbak. Karena kemarin ini belum pemilu, kami ke KPU, kami Bawaslu, kami melaporkan ke Bawaslu jawaban dari KPU itu. Kami minta Bawaslu untuk menengahi, untuk membuka semuanya ini. Gitu. Yang menarik dalam undang-undang itu merujuk ke, ini menarik, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1445. Yang mana di undang-undang itu menyatakan perlindungan jiwa pribadi, pelindungan pribadi keluarganya itu pelindungan jiwa, bukan pelindungan data. Bagaimana suatu undang-undang merujuk sesuatu yang tidak benar? Jadi kesimpulan data lengkap DPT ini hanya KPU yang punya. Hanya KPU. Tapi partai politik semua tidak punya. Tidak punya, karena terbentur dengan undang-undang baru itu, undang-undang boleh ya. Boleh. Pemilu yang lalu. Makanya kalau memang itu rujukannya undang-undang yang sama, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, ya kan seharusnya 2019 sama sekarang sama. Iya. Sekarang Ya kan? Itu kan enggak beda karena dianukan di undang-undang itu. Kenapa? Supaya tidak bisa diverifikasi. Yang menarik, Pak, tanggal lahir tidak ada. Jadi tahun lahir secara hukum administrasi negara, coba KTP, KK semua, tidak ada umur itu, selalu tanggal lahir. Kenapa beda? akurasinya sehingga Oleh sebab itu kami masih belum selesai nih Pak, kami akan tetap memasalahkan, kami khawatir dari situlah dibengkakkan dugaan kami. bagaimana mekanisme mempermasalahkan kalau tidak dapat Kami kan sudah ke Bawaslu, kan sudah mengajukan. Dan ingat, sudah ada respon dari Bawaslu. kemarin baru kita ajukan, kami menunggu respon dengan surat itu, ya kan? Nah, masalahnya begini, kami memasalahkan sebelum pemilu. Ingat ya, kalau setelah pemilu berarti kami mencari-cari. Ini sebelum pemilu kita masalahkan. Kami ingin terbuka. Kalau dasarnya DPT-nya sudah tidak benar, seharusnya ini tidak sah, tidak legitimit hasil ini. Ya, ini saya mungkin ke Bang Marwan ini. Dengan kondisi seperti ini, Bang Marwan, langkah selanjutnya apa ini, Bang Marwan? Ini sudah seperti ini, karena kan terus terang mungkin banyak yang udah putus asa, gila gitu hasilnya segitu, tapi kemudian tidak tahu harus ngapain. Ini kita harus bagaimana nih, Bang Marwan? Ya, saya kira kita harus meyakini tentang sepak terjang rezim ini. Pada prinsipnya dari awal ingin memenangkan Pilpres terutama dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini kedepannya agendanya apakah Maka maksud saya begini, dengan maksud kita- atau gimana? ya jadi intinya bahwa mereka sudah mempersiapkan segala cara yang haram jadi halal, ya. Mulai dari itu masalah DPT satu hal saja. Ya, tapi hal lain misalnya di sistem IT, kemudian penggiringan opini, lalu ada misalnya penggunaan APBN dan sebagainya, itu sudah sangat banyak. Untuk itu maka saya kira sikap kita adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menyatakan bahwa pemilu ini curang sehingga kita tolak. Itu satu hal. Kemudian kita juga bisa mempersoalkan misalnya tentang kesahihan atau legalnya yang namanya Gibran sebagai cawapres. Itu bisa kita persoalkan, kita mundur lagi, dan itu sebetulnya banyak alasan legal atau hukum, apakah itu di undang-undang atau di konstitusi,
untuk dengan begitu menjadi alat kita menolak hasil pemilu itu. Tapi kita menolaknya nanti menunggu tanggal 24 Ya, maksudnya dalam perjalanan ini, apalagi tadi framing itu terus di-endorse lewat perhitungan Sirekap dan juga hitungan akhir KPU nanti, itu kan kita bisa lihat, nah kalau memang itu terbukti, framing ini memang satu paket dengan itu, ya kita sudah, makanya dari sekarang itu harus mempersiapkan diri, baik secara fisik untuk melawan, kalau memang itu diperlukan, tapi juga secara administratif, legal dan sebagainya, itu kita siapkan diri kita untuk melawan kejahatan ini, begitu. Ini kejahatan sistemik. Oleh siapa? Oleh rezim yang berkuasa, dan berkuasanya ini misalnya kalau kita bicara perbuatan tercela, salah satu yang sangat tercela itu adalah menjadikan partai-partai politik itu sebagai sandera. Sandera untuk bagaimana agenda politiknya itu bisa terlaksana. Nah, partai-partai ini tidak berdaya. Misalnya yang namanya Golkar, PAN dan sebagainya. Ya. Jadi sudah disandra supaya agenda politiknya bisa berjalan dengan kompensasi, tidak ditangkap karena korupsi, lalu nanti juga bagi-bagi kursi dan mungkin nanti bagi-bagi kursi kabinet misalnya. Nah, ini semua saya kira harus tertanam dalam diri kita semua yang pro perubahan terutama, dan juga teman-teman di 03, bahwa kita tidak akan pernah mengakui hasil perhitungan suara terutama Pilpres dan yang lain-lain juga dengan cara curang. Dan curangnya itu bukan cuma urusan di DPT, tapi juga di IT dan di berbagai langkah perhitungan menuju nanti finalisasi angka yang katanya akan diklaim bahwa ini mereka menang. Kita tidak akan menerima itu, dan karena itu mari mempersiapkan diri dengan segala cara, dengan solidnya kita, dan juga mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Nah, memang Joko Widodo menyatakan, ya, kan ada Bawaslu, atau kalau nanti ada masalah bawa ke MK, ya kan? Ini semuanya normatif. Kalau bicara Bawaslu dari sekarang juga itu sudah cukup banyaklah keluhan kita kepada Bawaslu, dan itu tidak diperhatikan karena memang bagian dari rezim. Termasuk juga kalau kita bicara dengan tentang MK atau KPU. Nah, apalagi tadi saya bilang semuanya sudah disandra. Lalu mau apa? Nah, karena itulah rakyat harus siap untuk menyatakan sikap. Kalau memang harus turun ke jalan, ya kita turun saja. Tapi saya tertarik kata-kata Pak Budiawan tadi ya, Pak Antoni. Tadi jangan sampai kejebak begitu ya, turun ke jalan. Itu artinya kita merespon positif hasil quick count ini. Nah, nanti kita sudah turun ke jalan, tiba-tiba keluar real count KPU yang disamakan dengan quick count begitu kan. Jadi mungkin kita harus menahan diri atau bagaimana nih Pak Antoni? Begini, yang dimaksud dengan turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan hasil Pilpres dalam arti mengakui quick count. Ya. Jangan. Jadi yang harus disuarakan kecurangan, bahwa ini adalah quick count bukan hasil untuk real count, bukan hasil resmi dari quick count. Ini harus disuarakan. Kalau ada yang menyuarakan bahwa ini seolah-olah hasilnya resmi, ini adalah melanggar undang-undang pemilu, karena undang-undang pemilu kan mengatakan bahwa hasilnya adalah real count. Ya. Gitu. Nah ini yang itu. Saya kira intinya adalah kita turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran. Bahwa kebenaran itu kita miliki data-datanya. Di sisi lain pelanggaran hukum oleh rezim ini juga kita punya argumentasinya secara lengkap. Jadi karena itu ada alasan bagi rakyat untuk turun ke jalan menggugat sesuatu yang memang ingin diperjuangkan itu kebenaran, dan yang ingin ditumbangkan yaitu kejahatan. Itu saya kira. Jadi bukan soal tadi yang disebut apa Pak, saya sepakat dengan Pak Antoni. Jadi jangan sampai kita terjebak turun ke jalan dengan merujuk kepada quick count yang mereka rekayasa itu gitu. Ya, seolah semacam penggiringan opini begitu. Ya, betul. Quick count ini ya. Itu harus ditolak, dalam arti ya kita kalau sama itu ya harus menolak bahwa ini bukan hasil dari pemilu. Ya. Iya. Itu aja. Apalagi dalam beberapa pemilu sebelumnya quick count juga pernah
salah juga ya, survei ya. Survei dan quick count juga bisa salah kalau memang niatnya adalah jelek. Kalau niatnya bagus, quick count ini bisa diakui dan benar gitu kan. Kalau niatnya jelek itu bisa samplingnya random jadi margin error dan itunya akan tinggi gitu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah kan bisa dicek dengan hasil yang dari perolehan pileg gitu kan. Nah kalau ini ngejomplang sekali, kalau seandainya pendukung dari 02 hanya mendapatkan 41%, bagaimana dia bisa mendapatkan menjadi 60%, Pilpresnya. 58%. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.